Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Mariana Norce dari Prodi Informatika dengan NIM 225314182. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis clustering dengan menggunakan rapid miner pada data kredit card nasabah. Oke teman-teman, apakah kalian pernah berpikir kira-kira bagaimana bank itu bisa mengetahui type-type nasabah mereka? Nah, pada video ini saya akan membahas eh, kira-kira bagaimana bank itu mengetahui type nasabah mereka dengan menggunakan algoritma Cummins di Rapid Miner. Oke, sebelum kita memulai ke proses clustering, pertama-tama kita harus tahu kira-kira konteks permasalahan dari dataset yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan nomor satu itu proses clustering pada data kredit kartu nasabah. Nah, untuk konteks permasalahannya itu seperti yang kita ketahui sekarang itu bahwa dalam dunia perbankan penting bagi perusahaan untuk memahami perilaku nasabahnya, terutama pengguna kartu kredit. Nah, dengan mengenali pola pengguna layanan ini, bank bisa membuat strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih tepat sasaran. Nah, clustering atau pengelompokan data itu dilakukan untuk menemukan segmen nasabah berdasarkan aktivitas mereka, seperti kunjungan ke bank, interaksi online, dan jumlah kartu yang mereka miliki. Yang kedua itu ada proses clustering, di mana proses clustering itu meliputi yang pertama baca data. Di sini saya menggunakan rate CSV, terus preprocessing. Di preprocessing ini saya menggunakan operator select attribute untuk menghapus kolom yang tidak digunakan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya ada normalisasi, yaitu menggunakan range transformasi yang digunakan untuk menskalakan data agar datanya itu seimbang. Dan yang ketiga itu menerapkan algoritma Cummins dengan mencoba beberapa nilai K, mulai dari 2 hingga 5 untuk mencari jumlah klaster yang terbaik. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil evaluasi. Nah, berdasarkan tabel hasil evaluasinya itu di mana untuk klaster K, untuk nilai K itu dengan nilai 0,24, untuk K sama dengan 3 itu 0,097, K sama dengan 4 itu 0,074, dengan K dengan 6 itu 0,06. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan tabel hasil evaluasi, jumlah klaster terbaik itu adalah K sama dengan 3. Nah, untuk interpretasi hasilnya. Nah, berdasarkan tiga klaster tadi, saya bisa mengidentifikasikan type nasabah. Yang pertama itu di klaster 1, nasabah dengan aktivitas rendah di semua channel. Terus untuk klaster 2, nasabah yang aktif secara online. Dan yang ketiga itu klaster 3, nasabah yang sering melakukan panggilan ke bank. Selanjutnya itu ada text mining. Di sini saya menggunakan dataset korupsi. Alasan saya memilih topik ini itu karena menurut saya topik ini sangat menarik karena korupsi sendiri itu merupakan isu yang sering menjadi perhatian publik, khususnya di Indonesia. Nah, melalui media sosial seperti Twitter, masyarakat banyak mengungkapkan opini terhadap kasus korupsi yang terjadi. Nah, data ini menarik untuk dianalisis karena mencerminkan sentimen publik secara langsung. Dengan text mining, data tersebut bisa diolah untuk mengetahui kira-kira persepsi masyarakat serta tren yang sering muncul terkait isu korupsi itu seperti apa. Nah, untuk alur proses text mining sendiri tuh yang pertama itu ada read CSV, yaitu mengimpor data tweet yang diperoleh menggunakan keyword korupsi. Terus selanjutnya ada select attribute, yaitu memilih kolom yang berisi isi tweet. Terus ada replace, yaitu membersihkan teks dari karakter tak perlu seperti emoji, URL, simbol, hashtag, dan lain-lain. Terus ada langkah selanjutnya itu nominal to text, yaitu mengubah kolom tweet ke bentuk teks. Terus ada proses dokumen from data. Di proses dokumen from data itu ada meliputi tokenize, yaitu memecah kalimat menjadi perkata. Terus ada ubah ke lowercase, filter stop word. Di sini untuk stop wordnya itu menggunakan stop word bahasa Indonesia.
terus ada filter token panjang pendek, dan ada word list to data. Untuk word cloud sendiri itu untuk menampilkan visualisasi kata-kata yang paling sering muncul dan eksplorasi kata-kata kunci melalui word cloud. Nah, untuk hasil tokenisasi setelah melakukan perhitungan TF-IDF. Nah, di sini kan ada teks, ada kolom teks, terus ada hasil tokenisasi. Misal ada kata alam nidi, Ahmad, Adil, Adili, Adil Joko, dan agama. Nah, di sini misal untuk baris kedua yaitu kata adil itu dia itu muncul sebanyak 0,194 kali. Nah, selanjutnya itu proses labeling data pada dataset korupsi, di mana di sini saya membagi datanya itu menjadi 70% untuk training dan 30%-nya itu untuk testing. Yang 70% ini sudah dilakukan dan sudah diberikan sentimen secara manual, di mana untuk sentimennya itu ada 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Dan yang sisanya itu yaitu 30% itu belum diberi label, karena nanti akan diprediksi menggunakan model naive Bayes. Yang keempat itu ada training model. Nanti model naive Bayes itu dilatih pada data 70% yang sudah diberi label, dan sisanya itu disimpan untuk prediksi menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, untuk hasil testing dari 30% data yang belum labeling yang tadi, yaitu misal ada di sini tuh untuk hasilnya itu di baris pertama itu dia diprediksi positif, terus di baris kedua juga dia diprediksi negatif. Jadi untuk hasil testing dari 30% data yang belum dilabel itu nanti akan diprediksi sesuai dengan data 70%. Oke, untuk nomor 3 itu analisis preskriptif. Untuk pertanyaan pertama, keputusan apa yang dibuat dalam kasus? Eh, Keputusan yang dibuat dalam kasus ini yaitu bagaimana mengalokasikan rute-rute tersebut secara optimal untuk meminimalkan biaya total, memenuhi semua rute, dan tetap mempertahankan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap batasan operasional. Yang kedua itu ada menentukan vendor mana yang akan diberikan kontrak untuk masing-masing rute bus sekolah. Terus yang pertanyaan nomor 2, data apa atau deskriptif dan atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Nah, untuk kasus tersebut, alokasi terbaiknya itu yang pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah daftar semua rute bus yang tersedia. Yang kedua, daftar vendor yang mengajukan penawaran. Yang ketiga itu harga yang ditawarkan tiap vendor untuk masing-masing rute. Nah, selanjutnya itu ada kendala atau constraint apa yang mungkin perlu perhatikan dalam memberikan kontrak untuk satu rute. Mungkin untuk kendalanya sendiri itu ada 4 poin, yaitu vendor menetapkan jumlah minimum rute yang harus mereka terima agar harga tetap berlaku. Yang kedua itu vendor akan memberi batasan anggaran total untuk kontrak. Terus yang ketiga, kemampuan vendor dia bisa mengetahui jumlah bisnis, terus pengemudi, area operasi, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah kriteria evaluasi non-finansial. Nah, seperti keandalan atau kapabilitas. Terus untuk pertanyaan keempat adalah contoh kasus yang mirip dengan kasus yang tadi, dengan menggunakan keputusan semacam seperti contoh kasusnya itu ada pengalokasian pengiriman logistik oleh perusahaan e-commerce ke berbagai perusahaan ekspedisi, misal JNE, JNT, dan Si Cepat. Nah, untuk kasus kedua itu misal penjadwalan tenaga medis atau guru pengganti ke lokasi yang kekurangan staf. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.